Selamat pagi, Jemaat Sakura 5. Suatu sukacita dapat melayani saudara secara online pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara di rumah untuk bangkit berdiri, untuk kita sama-sama menyembah Dia di dalam roh, untuk sama-sama menyembah Dia secara agresif, secara responsif, dan meluap-meluap saat ini. Oh, rekambara laba syakata kaya laba. Reya pasyakata kara laba. Oh, haleluya. Oh, syakaya laba syakata. Come on, sembah Dia. Oh, dengan ekspresif, dengan kuat-kuat. Oh, dengan ekspresi, luapkan ekspresimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Oh, fokus hanya kepada Dia, hanya kepada pribadinya saja. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik yang bisa saudara berikan. Rasa
dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Iringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tanpa-Mu Tuhan, di masa-masa ini tanpa Engkau Tuhan, kami gak bisa melangkah, kami gak bisa berjalan. Oh, segala pikiran kami Tuhan, segala hati kami Tuhan, masa depan kami, kehendak kami, harapan kami Tuhan, kami berikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan semuanya Tuhan sebagai korban bakar. Kami persembahkan semuanya ya Bapa. Kami persembahkan semuanya Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu, di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Mengiring biar sungguh kami hidup di dalam kematian daging. Kami hidup di dalam kematian keakuan kami. Kami hidup Tuhan di dalam setiap penyerahan hak. Oh, kami serahkan semuanya ke dalam mezbah-Mu Tuhan. Oh God, terjadi. Shakaya ralaba shandira lama. Untuk sesaat ini mohon doa. Oh Shakaya ralaba Sierra laba stakala Sierra lama shandira lama. Terus mendesak masuk, terus mendesak masuk di dalam hadirat, terus mendesak masuk di dalam hadirat. Oh, mendesak masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena itulah habitat kita yang sesungguhnya. Habitat kita in the presence of God. Oh, in the secret place of the Most High. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Shakra mara lama shandira lama. Ora lama ora lama shakata kaya lama. Lepas tane mare lama lama. Shakaya lama sia lama yasuri kere lama. Skiera lama shaka.
Tuhan semakin terdengar jelas atasmu. Firman Tuhan akan menjadi semakin nyata atasmu ketika engkau mendeklarasikan sesuatu, ketika engkau mengimajinasikan sesuatu, engkau menangkap dari ruang tahta, engkau menangkap firman Tuhan, engkau menangkap firman Tuhan, dan engkau mendeklarasikannya. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu pasti mengubahkan hidupmu, karena ada firman Tuhan yang semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata atasmu. Oh, mujizat terjadi. Oh, akselerasi percepatan roh terjadi atas hidupmu. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu cemas, karena engkau terus bergantung hanya kepada Sang Pencipta, kepada Sang Raja, Yesus Tuhan. Oh, engkau sebagai gereja Tuhan akan memerintah bersama dengan Sang Raja. Engkau sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, oh, akan memerintah bersama dengan Sang Raja. Bangsa-bangsa akan melihat bahwa terang kemuliaan Tuhan telah terbit
persiapkan dirimu untuk terima setiap kebenaran firman. Persiapkan dirimu, persiapkan, terima porsimu saat ini. Biar pagi hari ini engkau biar mendapat sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal terus ada di dalam hidupmu. Oh, selamat pagi. God bless you. Shalom Sakura 5, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan luar biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa dan kita menyembah Allah yang luar biasa. Ya, biar pagi ini kita berdoa biar ada roh hikmah dan wahyu tercurah atas setiap kami Tuhan, sehingga kami sungguh bisa menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Kau berikan secara lugas, secara gamblang Tuhan. Kami minta ada pikiran Kristus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menangkap Tuhan apa yang menjadi keinginan hatimu. Terima kasih Bapa, kami minta ada roh yang haus dan lapar akan kebenaran, ada roh yang mencintaimu, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan itu ada pada setiap kami. Ada roh yang sungguh-sungguh miskin di hadapanmu Tuhan. Ada roh yang sungguh-sungguh ingin menyembahmu senantiasa. Biar tercurah atas setiap kami di Sakura 5. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara, kita belakangan ini begitu banyak menerima firman Tuhan tentang apa yang menjadi strategi dari si musuh untuk menghancurkan umat manusia, apa yang menjadi polanya iblis saudara. Dan Tuhan juga sudah membukakan kepada kita bagaimana cara untuk menanggulangi si iblis itu dengan tipu muslihatnya. Karena cara iblis itu dari dulu sampai sekarang sama saudara. Dia menggoda manusia, dia menipu manusia, caranya sama, dan dia berusaha masuk itu lewat pikiran kita. Dan kita sudah tahu bagaimana cara menanggulangi saudara. Ya, kita ganti pikiran kita. Kita pakai pikiran Kristus untuk kita senantiasa pakai setiap hari. Kita pakai firman-Nya untuk kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, untuk kita selalu renungkan, untuk selalu kita perkatakan saudara. Kita sudah ada dalam posisi yang berkemenangan saudara. Karena Tuhan sudah memberikan roh yang berkemenangan itu dalam kita. Yang perlu kita lakukan setiap hari adalah kita mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Ya saudara, dan pagi ini Tuhan memberikan saya ada 3 hal untuk saya sampaikan. Karena ini adalah masa yang baru saudara. Saya merasa di dalam roh saya bahwa Tuhan ini sudah begitu banyak memberikan kita firman-Nya, dan Dia sudah membukakan pikiran kita, mata kita saudara, apa yang menjadi pola iblis saudara, sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi kesulitan buat kita untuk menanggulangi setiap tipu muslihat iblis. Dan ketika kita sudah tidak ada lagi saudara pergumulan, tidak ada lagi konflik dalam hati kita untuk menanggulangi pekerjaan musuh ini, wow, kita akan dengan begitu mudah saudara untuk melanjutkan apa yang memang harus kita lakukan, dan kita akan dengan mudah untuk membangun apa yang memang harus kita bangun. Dan saya merasa inilah waktunya saudara, ada satu masa yang baru. Ada masa membangun, ada musim yang baru, musim untuk membangun bagi setiap kita. Ingat saudara, sudah selesai masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik batin, masalah-masalah tentang kemanusiaan kita sudah selesai saudara. Dan ini saatnya kita berfokus sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Dan dalam membangun ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pertama saudara, put first thing first. Ya, letakkan yang paling utama itu pertama kali dalam kehidupan saudara. Untuk memudahkan kita mengerti prinsip yang pertama, mari kita melihat eksperimen berikut ini. Ya saudara, di depan saya ini sudah ada ember ya. Saya akan masukkan satu batu ini saudara di dalam ember ini. Belum penuh ya, saya masukkan lagi saudara batu ini. Oke, hampir penuh. Oke, saya coba masukkan satu lagi.
saudara bisa lihat ember ini sudah penuh ya saudara ya dengan batu. Tapi apakah ember ini masih bisa dimasuki oleh barang-barang lain? Oh ya, tentu saja bisa saudara. Kita bisa coba masukkan ini saudara. Kita masukkan kerikil-kerikil kecil saudara. Ya. Kita isi dengan kerikil-kerikil ini saudara sampai dia penuh. Saudara bisa lihat ini kerik di ember ini sudah penuh sekali saudara. Kira-kira apakah ini masih bisa dimasuki sesuatu ya saudara ya? Ya, mungkin bisa saudara. Kita isi dengan pasir saudara. Ya, saya mundur sedikit ya. Sekali. Saudara lihat ini sangat penuh saudara. Ya. Ini udah penuh sekali saudara, tapi apakah ini saudara ember ini bisa diisi dengan sesuatu lagi saudara? Mari kita lihat saudara. Ya. Ya, ternyata ember ini masih bisa kita isi dengan air saudara. Saudara dengan air. Wow, sekarang benar-benar full saudara. Apa yang saudara tangkap lewat percobaan kita ini saudara? Ya saudara, tadi kita sudah melihat eksperimen ya, percobaan yang saya lakukan. Saya minta maaf kalau kameranya jadi bergoyang karena tadi saya menggoyangkan embernya. Nah, apa yang saudara bisa tangkap lewat percobaan tadi? Mungkin ada yang berkata, oh ternyata kalau kita berusaha lebih keras, kita itu sebetulnya bisa memasukkan banyak hal di dalam kehidupan kita ya. Setelah ada batu besar, batu kerikil, pasir, air, jadi kita kalau berusaha dengan kuat, kita bisa memasukkan semuanya. Saya ingin menyampaikan yang lebih dari itu saudara. Karena kesimpulannya adalah ketika kita bisa menentukan, memilih batu yang paling utama, yang paling besar untuk masuk ke dalam ember tadi, itulah yang menjadi kuncinya saudara. Ketika kita bisa memilih, menentukan apa sih yang paling utama, yang paling besar, yang paling penting di dalam kehidupan kita, dan kita ambil untuk kita lakukan pertama kali,
untuk kita kerjakan, untuk kita masukkan dalam ember tadi, itulah yang akan membuat kehidupan kita menjadi berhasil, saudara. Yang membuat kehidupan kita, hal-hal lain dalam kehidupan kita yang lebih kecil itu semuanya jadi bisa terrealisasi, bisa terjadi semuanya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kececer, saudara. Kalau kita bisa memilih yang paling utama terlebih dahulu untuk kita ambil, untuk kita lakukan. Saudara coba imajinasikan kalau tadi yang pertama saya masukkan kerikil dulu atau pasir dulu, saudara, baru batu besar atau bahkan mungkin air yang pertama kali saya masukkan, itu pasti ada yang tidak bisa masuk ke dalamnya atau yang luber, saudara. Tidak masuk semuanya hal-hal itu, barang-barang tadi, benda-benda tadi. Karena saya salah memilih prioritas, saya salah memilih benda yang pertama kali yang harus saya ambil. Ini kuncinya, saudara. Put the first thing first, then everything else will fall into place. Ambil yang paling utama, tentukan yang paling utama dalam kehidupan kita untuk dilakukan, dan hal-hal kecil lainnya akan sesuai, akan masuk, akan ikut di dalamnya. Jadi tidak ada yang kececer, saudara. Tetapi kalau kita salah memilih prioritas dalam kehidupan kita, akan ada banyak hal yang tidak bisa terjadi. Ada banyak hal yang ternyata kita akhirnya miss, saudara, hilang. Yang harusnya ada, yang harus terjadi dalam kehidupan kita, tetapi hal itu tidak terjadi. Hal itu hilang, saudara, karena kita salah memilih prioritas. Di masa membangun ini, Tuhan mengingatkan saya untuk kita semua, umat Tuhan Sakura 5, untuk kita mulai sekarang, mari kita tentukan, kita pilih apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, ketika kita bisa memilih, menentukan prioritas utama dalam kehidupan kita, yang lain itu mengikuti, saudara. Yang lain itu pasti akan bisa juga kita lakukan. They will fall into place. Jadi akan dengan sendirinya itu akan bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita salah memilih prioritas, justru hal-hal yang kecil yang kita dahulukan, kita kerjakan, malah hal-hal besar yang harusnya kita lakukan, kerjakan, itu menjadi tidak bisa kita lakukan, tidak terjadi. Karena kita kekurangan waktu, karena kita kekurangan sumber daya atau apa saja, saudara. Jadi pastikan kita pagi ini kita benar-benar menentukan apa yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan kalau saya bertanya apa sih yang paling utama dalam kehidupan kita, saya yakin akan banyak jawabannya berkata Tuhan. Ya, pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Mari kita uji, saudara, diri kita. Jika Tuhan benar-benar menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, seharusnya di dalam kehidupan kita setiap hari, saudara, kita akan memberikan porsi waktu kita kepada Dia akan lebih banyak, saudara. Bukan berarti kita jadi tidak usah kerja lagi, atau kita tidak usah melakukan hal-hal lagi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bukan hal seperti itu. Tetapi yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan ini, Dia akan memenuhi kita, saudara. Dia akan memenuhi hati kita, Dia akan memenuhi pikiran kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, itu akan ada selalu Tuhan di dalam hati kita. Karena kita memprioritaskan Dia. Ketika kita harus mengambil keputusan, kita akan bertanya kepada Dia terlebih dahulu. Karena kita memprioritaskan Dia, saudara. Kalau kita memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, kita pasti akan memiliki persekutuan yang pribadi dengan Dia setiap hari. Kita akan pasti membaca firman Tuhan setiap hari, saudara, karena kita memprioritaskan Dia.
Mari pagi ini saudara, kita semua berbenah saudara. Di masa membangun, di musim yang baru ini saudara, kita sudah tidak lagi konflik saudara ya, atau bergumul terhadap diri kita sendiri. Semua sudah selesai saudara. Ingat, iblis itu berusaha masuk lewat pikiran kita, dan lewat pikiran kita juga kita bisa mengganti setiap tipu muslihat iblis itu. Kita pakai pikiran Tuhan untuk kita melakukan apa yang menjadi tugas kita saudara. Di masa membangun ini pakai pikiran Kristus saudara, untuk kita selalu tanya Tuhan, apa ya Tuhan yang harus kita lakukan, apa ya Tuhan harus kerjakan. Pastikan kita benar-benar memiliki hati yang taat saudara, taat mutlak pada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menaruh saya hal kedua, do everything with all your heart. Kita buka di Kolose 3 ayat 23 saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, di masa membangun ini saudara, Tuhan benar-benar ingin kita all out kepada Dia saudara. Ketika kita melakukan apa saja saudara, tugas kita, entah kita di pekerjaan kita, entah kita dalam pelayanan kita, kita benar-benar melakukannya ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhanlah yang akan mereward, yang akan membalas setiap perbuatan manusia, setiap apapun yang sudah kita lakukan. Upah kita di tangan Tuhan saudara. Jadi kita hanya memastikan saja apapun yang kita lakukan saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap harinya, kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kita lakukannya untuk buat Tuhan dan bukan buat manusia. Kita lakukan bukan untuk mendapat pujian dari manusia saudara, tetapi kita melakukannya untuk kepada Dia saudara, Bapa kita yang menilai segala sesuatu dan akan membalas setiap perbuatan tersembunyi yang kita lakukan. Dia akan membalasnya saudara. Dan pagi ini aku berdoa setiap kita hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan apapun yang sudah Tuhan perintahkan selama ini kepada kami untuk kami lakukan, biarlah Engkau sendiri yang akan merewardnya Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan, yang mungkin kadang kami tidak bisa melihat apa yang sudah mereka perbuat, siapa yang melakukan hal ini, tetapi Engkau yang di sorga, Engkau yang tahu siapa dan apa yang kami perbuat. Dan aku berdoa biarlah pagi ini Tuhan, biarlah upah itu tercurah atas setiap hamba-hambamu yang dengan setia melayanimu selama ini, juga setiap hamba-hambamu yang melayani mungkin tuan-tuannya yang ada di dunia ini, yang mereka kerjakan dengan sepenuh hati setiap pekerjaan ini, pekerjaan yang mereka lakukan. Oh, biarlah Kau yang akan mereward semuanya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan, apapun profesinya, mereka yang bekerja di dalam rumah tangga, mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bersekolah. Oh, Kau yang mereward setiap anak-anak Tuhan. Pagi ini aku berdoa Tuhan, Engkau bukan Allah yang buta, tetapi Engkau Allah yang melihat segala sesuatunya. Dan pagi ini aku berdoa sungguh langit terbuka untuk setiap kami yang setia melakukan apapun yang sudah kami lakukan selama ini dengan setia, dengan takut Tuhan. Engkau akan memberkati, Engkau akan mereward pada masa sekarang Tuhan. Oh, terjadi di dalam nama Yesus. Upah itu full mereka terima Tuhan, bagi setiap hamba-hambamu, bagi setiap hamba-hambamu yang sudah melakukan bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Iya saudara, terima bagianmu saudara, terima upahmu saudara. Karena pagi ini saya sungguh merasa bahwa Tuhan sedang memberikan upah bagi setiap hamba-hambanya yang setia, buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberikan dirinya, sudah memberikan waktunya, sudah memberikan tenaganya yang luar biasa. Tuhan akan mereward saudara di masa-masa ini. Terimalah saudara di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan yang ketiga saudara, yang saya ingin sampaikan adalah mengenai roh excellent, roh luar biasa.
Kalau kita mendengar kata roh excellent ini, mungkin saudara ingat pahlawan iman yang luar biasa saudara, yaitu Daniel. Tuhan mengingatkan saya pada Daniel. Saudara bisa buka di Daniel 6 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama saudara. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, Daniel ini sempat hidup dalam 4 raja saudara. Ada raja Nebukadnezar, ada Belshazzar, Darius, dan Kores ya. Dan Daniel ini adalah orang buangan bersama 3 temannya, Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mereka ini ada orang-orang Yahudi yang dibuang saudara. Tetapi anak-anak muda ini, mereka mempunyai jiwa, mempunyai roh yang berbeda saudara. Dan Daniel 6 di ayat yang keempat ini, kalau saudara membaca dalam versi King James, dikatakan bahwa Daniel ini memiliki excellent spirit. Di Daniel 6 ayat 3 ya, kalau di King James, Daniel memiliki excellent spirit. Mengapa Daniel memiliki excellent spirit? Kita perlu pelajari siapa Daniel saudara. Awal pada masa pembuangan, Daniel dan ketiga temannya ini berketetapan saudara untuk tidak menajiskan mereka dengan makanan-makanan raja, makanan santapan raja. Yang artinya Daniel dan ketiga temannya ini, mereka adalah orang-orang yang takut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang taat pada hukum-hukum Tuhan saudara. Pada waktu itu Tuhan memberikan perintah saudara, ada makanan yang najis, ada yang tidak najis saudara ya. Dan Daniel beserta teman-temannya ini, mereka memegang saudara apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan di zamannya, bahwa mereka tidak boleh menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang najis. Dan Daniel bersama ketiga temannya ini, walaupun harus melanggar perintah raja, mereka berani saudara, karena mereka memprioritaskan Tuhan. Saudara garis bawahi, mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, yang menempatkan Tuhan yang paling pertama dalam kehidupan mereka, di atas segala-galanya, walaupun harus melanggar ketetapan raja saudara. Tapi mereka lebih takut kepada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan saudara. Dan karena mereka sudah memiliki ketetapan hati, mereka mau melakukan, menempatkan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan mereka. Saudara bisa lihat ada campur tangan Tuhan. Entah mengapa pimpinan pegawai istana ini yang mengurus para budak ini saudara, jadi memiliki belas kasihan kepada Daniel dan ketiga temannya, sehingga dia mau saudara, oke, saya akan mengadakan percobaan dulu ya. Kalau 10 hari dengan kamu makan makanan seperti yang engkau mau, lihat dulu perawakanmu oke enggak. Kalau memang perawakanmu oke, ya kamu bisa makan seperti yang kau mau. Tetapi kalau tidak, engkau harus ikuti saya ya. Jadi kepala pegawai istana ini jadi seperti memiliki belas kasihan kepada Daniel dan ketiga temannya, karena cintanya Daniel dan ketiga temannya kepada Tuhan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita, kasih karunia demi kasih karunia itu akan turun atas kita saudara. Terima pagi ini saudara, kasih karunia demi kasih karunia itu akan turun atas setiap kita. Karena inilah yang menjadi kunci saudara ketika kita ingin memiliki excellent spirit ini. Pertama saudara, kita harus menjadi orang yang taat saudara.
takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, taat pada perintah-perintah Tuhan di atas segalanya. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara bisa tahu mengapa Daniel bisa memiliki excellent spirit, punya roh yang luar biasa, yang begitu cerdas, yang pintar, karena dia sudah mempraktekkan apa yang ditulis Amsal 1 ayat 7, bahwa takut akan Tuhan ini adalah permulaan pengetahuan saudara, permulaan hikmat. Itulah mengapa Daniel dan ketiga temannya ini memiliki hikmat yang jauh lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini rahasianya saudara. Untuk memiliki excellent spirit, engkau harus takut akan Tuhan. Kita mesti takut akan perintah-perintahnya. Kita harus taat saudara. Kedua, mengapa Daniel memiliki excellent spirit? Kita baca di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa ya saudara, Daniel ini kembali saudara, dia ini lebih taat pada raja di atas segala raja daripada raja yang ada di Babel ini. Pada saat itu raja memerintahkan untuk tidak boleh ada ya yang boleh menyampaikan permohonan doa selain kepada Raja Darius waktu itu. Tetapi Daniel yang memang sudah memiliki gaya hidup seorang penyembah saudara, mau apapun yang menjadi perintah raja, mau apapun yang terjadi di dunia ini saudara, apapun itu situasi kondisinya, dia memilih saudara, karena dia sudah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan dia. Aku harus tetap menyembah Tuhanku seperti yang aku lakukan seperti biasa. 3 kali aku memuji dan berdoa kepada Tuhanku. Ya seperti itulah yang harus aku lakukan walaupun situasi tidak mendukung, walaupun ini harus melanggar titah raja. Bagi Daniel, orang yang begitu mencintai Tuhan, Tuhanlah yang menjadi prioritasnya. Bahkan dia adalah orang yang berani menyerahkan nyawanya saudara. Karena siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Daniel tahu siapa yang memiliki kehidupan dia. Tuhanlah yang menjadi pemilik kehidupan ini. Jadi dia tidak takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh saudara, tetapi dia lebih takut kepada Dia yang tidak hanya bisa membinasakan tubuh tetapi juga membinasakan jiwa orang saudara ke dalam neraka. Itulah Daniel saudara. Dia tetap melakukan apa yang sudah biasa dia lakukan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi prioritas kehidupannya, yaitu menyembah Tuhannya. Tidak heran dia memiliki excellent spirit itu saudara, memiliki roh yang luar biasa, karena dia mempunyai gaya hidup yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan mengaruniakan dia roh yang excellent karena dia memang berketapan. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Aku berdoa Tuhan, biar pagi ini Tuhan, roh yang excellent itu juga terimpartasi setiap kami, karena Engkau menemukan kami Tuhan. Kami adalah orang yang suka menyembah-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi batu paling besar itu Tuhan, yang kami ambil dan kami letakkan di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan, ya apapun yang menjadi
kehendak Tuhan itulah yang kami lakukan pertama kali dan yang paling utama dalam kehidupan kami di atas yang lain Tuhan. Oh, tolong kami Roh Kudus untuk terus Tuhan memprioritaskan Tuhan, untuk terus hidup memperkenan hati-Mu Tuhan. Setiap hari kami hidup hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk melakukan perintah-Mu, hanya untuk melakukan kehendak-Mu saja. Amin. Saudara, Daniel ini tidak hanya suka berdoa saudara dan menyembah Tuhan, tetapi dia juga suka saudara ya membaca kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi sebelumnya saudara. Kalau saudara bisa baca di Daniel 9 ya, di situ dikatakan di ayat yang kedua, pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudara bisa lihat bahwa Daniel ini membaca saudara, dia merenungkan kitab para nabi saudara, apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan bangsanya. Inilah gaya hidup yang Tuhan inginkan terjadi atas kehidupan kita. Roh yang excellent itu turun atas Daniel karena dia adalah orang yang benar-benar hidupnya menyembah Tuhan, memuji, berdoa kepada Tuhan, dan juga suka merenungkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi gaya hidup kita saudara. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh peduli saudara apa yang terjadi atas bangsa kita saat ini. Kita benar-benar mencari tahu apa menjadi kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan generasi kita saudara. Kita tidak cuek saudara. Daniel ini walaupun dia ada di negeri Babel, dia mendapat kedudukan yang nyaman saudara, karena roh excellent yang ada dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia bisa menjadi jawaban pada setiap masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahan kerajaan yang saat itu dia pegang saudara. Raja-raja percaya sama dia. Mimpi raja diartikan, juga masalah-masalah pemerintahan bisa dilakukan oleh Daniel, diselesaikan oleh Daniel. Daniel menjadi jawaban ya bagi para raja-raja Babel ini saudara. Tetapi dia juga peduli terhadap nasib bangsa Yahudi yang ada di pembuangan. Walaupun kedudukan dia nyaman saudara, tetapi dia mau saudara bisa baca di Daniel 9, dia berpuasa untuk bangsanya. Dia hidup nyaman di istana, tetapi dia melihat bangsanya menderita saudara. Dan dia benar-benar berdoa buat bangsanya. Dia meminta pemulihan kepada Tuhan. Dia mencari tahu apa menjadi kehendak Tuhan untuk bangsanya. Biarlah kita sungguh-sungguh juga memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita, keadaan bangsa kita saudara. Ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, dengan limpahnya, pastikan kita ini tidak terlena dalam kehidupan nyaman kita saudara, tetapi kita tetap mengejar Tuhan. Kita mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi generasi kita saudara. Karena di zaman ini saudara, iblis itu melakukan penipuan banyak hal saudara. Ketika mungkin kita hidup kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan, kita berusaha untuk menjaga hidup kita untuk tetap melakukan hal-hal yang benar. Ya, kita melihat keluarga kita terpelihara dengan baik, semua baik. Tetapi apakah kita memiliki kepedulian terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau kepada bangsa kita Indonesia? Apakah kita sudah cukup nyaman dengan kondisi kita? Yang penting aku diberkati, aku bahagia, aku hidupnya tidak kekurangan. Ya udah, saudara, biar pagi ini kita sungguh bisa menangkap hatinya Tuhan.
Karena Tuhan itu begitu mengasihi semua manusia, saudara. Karena manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Setiap kita itu diciptakan dengan keilahian Tuhan. Sayangnya sebagian manusia ini masih tertipu oleh iblis, masih hidup di dalam kegelapan. Dan kita yang sudah diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, kita harus jadi berkat buat orang lain, saudara. Kita harus menerangi orang lain. Kehidupan kita ini sungguh harus menjadi berkat buat orang lain. Kita mau, saudara, berdoa, bahkan kita mau mengambil bagian-bagian yang mungkin gak enak secara daging, berpuasa. Kita mau mengorbankan, saudara, sesuatu buat orang lain. Bisa jadi waktu kita, bisa jadi itu materi, apa saja, saudara, yang memang Tuhan gerakkan dalam hati kita untuk kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, saudara, ingat, hal-hal yang lain itu, saudara, itu akan bisa kita lakukan. Saudara akan tercengang-cengang sendiri suatu hari nanti ketika kita hidup secara akurat kepada Tuhan. Kita akan melihat begitu banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Begitu banyak ya hal-hal yang bisa saya lakukan ketika saya memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Mungkin saudara berpikir, Tuhan, saya ini kurang ada waktu, atau Tuhan, saya ini gak punya uang, aku gak punya ini, gak punya itu. Saudara, yang paling penting, saudara, yang perlu saudara lakukan pertama adalah ketika kita punya hati, saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Segala sesuatu yang tadinya kita nggak punya, tetapi karena kita memberi hati kita, memberi diri kita, kita ini udah selesai, saudara, terhadap diri kita. Kita nggak lagi bergumul terhadap diri kita, tapi kita benar-benar mengosongkan diri kita untuk Tuhan pakai. Saudara akan lihat benar sungguh, saudara akan tercengang-cengang, bahkan melihat ternyata yang tadinya aku gak punya, tetapi aku ternyata bisa melakukan sesuatu dari yang aku tidak punya itu. Entah bagaimana caranya, saudara, percaya. Bahkan ada yang kemampuan yang saudara tidak miliki di awal, karena saudara mau melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara akan tiba-tiba diberi kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Saudara gak punya uang, tetapi karena saudara mau, Tuhan bisa melakukan apa saja. Langit bisa terbuka untuk menyediakan segala sesuatu untuk saudara perlukan dan untuk saudara bagikan buat orang lain. Tuhan punya berbagai macam cara, saudara, untuk melakukan apa yang menjadi agendanya. Yang penting, saudara, kita mau. Yang penting, saudara, adalah kita memprioritaskan Dia terlebih dahulu. Apa maunya Tuhan? Saya mau. Dan saudara akan melihat segala sesuatu yang bahkan saudara pikir nggak mungkin Tuhan saudara lakukan, yang mustahil bisa terjadi, itu sungguh akan terjadi. Itu tidak lagi menjadi mustahil. Saudara akan bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Bersiaplah Sakura 5 di musim yang baru ini, di masa yang baru ini, di masa yang membangun ini. Siapkan dirimu, saudara. Sungguh-sungguh kita benar-benar memperhatikan ketiga hal ini, saudara. Pertama, yaitu lakukan, tempatkan yang paling utama itu untuk saudara lakukan. Put first thing first, then everything else will fall into place. Dan segala sesuatu yang kecil-kecil itu pun akan terjadi begitu saja, akan bisa saudara lakukan. Tidak ada yang kececer, saudara, tidak ada yang tertinggal. Semuanya akan saudara terima, semuanya dapat saudara lakukan secara full, secara komplit, saudara. Inilah janji Tuhan, bahwa saudara akan memiliki kelimpahan, kepenuhan dalam kehidupan, dalam puncak kemuliaan, dalam puncak kekuatan, di dalam puncak kehidupanmu, saudara. Kedua, saudara, lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, saudara, tetapi semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi mau terlihat atau tidak terlihat, mau dipuji atau nggak dipuji, saudara, tidak usah pikirkan hal itu, saudara. Yang
terpenting adalah bahwa saudara lakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dengan segenap hati seperti engkau melakukannya buat Tuhan. Saya jadi teringat saudara tentang Habel. Ya, saudara, di Ibrani 11 ayat 4 berkata bahwa Habel itu memberikan persembahan yang more excellent. Dalam versi King James berkata seperti itu, saudara. Persembahan anak Habel itu diterima oleh Tuhan karena dengan iman Habel itu memberikan persembahan yang more excellent, yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Kain. Ketika kita sungguh memiliki iman kepada Tuhan, kita percaya ada Tuhan. Tuhan itu benar-benar ada. Kita nggak sembarangan, saudara. Kita akan benar-benar melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang tidak terlihat itu, tetapi Dia ada dan Dia hidup, Dia sungguh nyata, saudara. Dan Dia akan mereward, akan membalas setiap perbuatan kita yang tersembunyi itu. Karena kita memberikan dengan segenap hati kita, kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Dialah pemilik hidup kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara, roh excellent ini. Bagaimana cara memiliki roh excellent ini? Pertama, saudara, kita harus memiliki hati yang takut Tuhan, hati yang menghormati Dia, hati yang taat kepada setiap perintahnya, saudara. Kedua, kita harus memiliki gaya hidup yang suka berdoa, yang suka menyembah Tuhan seperti Daniel, saudara. Ketika kita harus suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dia suka membaca, dia suka merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita ini akan dibikin Tuhan tidak lagi hidupnya selfish, saudara. Tetapi kita akan menjadi pribadi yang selfless, yang punya hati buat orang lain, saudara, yang memikirkan nasib orang lain, yang mau hidup untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Karena inilah yang ingin Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Kita ini tidak lagi hidup buat diri kita sendiri, tetapi kita sungguh menjadi terang, saudara. Kita menjadi garam bagi dunia ini. Sakura 5, bersiaplah, engkau adalah generasi yang ditunggu-tunggu oleh dunia ini. Engkaulah generasi yang dinanti-nantikan dunia ini. Kehidupanmu akan menjadi jawaban bagi banyak orang ketika kita menjadi generasi yang memprioritaskan Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, generasi yang hanya hidup buat Tuhan. Kita adalah menjadi generasi yang menaklukkan dunia, generasi yang menjadi jawaban bagi dunia. Kita lah menjadi generasi yang dinantikan oleh dunia. Pagi ini aku berdoa, Tuhan, biar setiap firman yang sudah kami dengar pagi ini, biarlah ini yang akan kami lakukan di hari-hari ke depan. Kami menjadi orang yang tahu untuk memprioritaskan Tuhan sebagai yang paling utama dan terutama dalam kehidupan kami. Dan ketika kami memprioritaskan Engkau, kami memprioritaskan kepentingan sorga, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, hal-hal yang kami rindukan, hal-hal yang kami kasihi, hal-hal yang lain yang harus kami kerjakan, semuanya pun akan berjalan dengan baik, seturut dengan yang Engkau mau. Semuanya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercecer, tetapi semuanya akan bersatu, menyatu secara komplit. Kehidupan kami menjadi utuh. Kami sungguh menjadi pribadi yang full, menjadi yang utuh, menjadi pribadi yang sempurna, yang seperti Tuhan mau. Terjadilah Tuhan pagi ini setiap kami, Tuhan. Kami memberi hati kami sungguh, Tuhan. Ketika kami melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan setiap hari, kami melakukannya dengan yang terbaik. Kami melakukannya seperti kami melakukannya buat
Tuhan dan bukan buat manusia. Kami melakukannya bukan untuk dilihat manusia, untuk dipuji oleh manusia, tetapi kami melakukannya, kami mengerjakan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan, roh yang excellent itu tercurah atas setiap kami, ketika kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kami menjadi orang yang taat pada perintah-Mu, ketika kami menjadi orang-orang yang suka menyembah-Mu Tuhan, yang suka berdoa. Oh, kami akan menjadi pribadi yang selfless. Oh, kami akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh Kau pakai, sehingga roh yang luar biasa excellent spirit itu akan tercurah atas setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sungguh Kau buat berhasil. Kau buat sesuatu yang kami kerjakan itu menjadi jawaban bagi yang lain. Oh, sungguh hidup kami berbeda, hidup kami menjadi garam dan terang. Orang-orang di sekitar kami akan melihat kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Bahkan orang-orang di luar sana, mereka akan mengenal Tuhan yang kami sembah lewat hidup kami. Mereka akan datang kepada Yesus dan mereka mau belajar siapakah Tuhan yang kami sembah, siapakah Yesus yang kami sembah, mengapa kehidupan-Mu begitu berbeda, mengapa kehidupan-Mu begitu bersinar. Oh, saat itulah Yesus yang kami sembah, oh yang akan kami beritakan itu, oh kan sungguh-sungguh akan menjadi Allah yang sama, Allah yang akan mereka sembah juga. Oh, sungguh akan terjadi penuaian jiwa itu. Oh, akan begitu banyak jiwa-jiwa pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan tegak berdiri, dan bangsa-bangsa akan datang berduyun ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gunung Tuhan, untuk mendengar pengajaran Allah Yakub, untuk mendengar Tuhan sendiri, untuk mendengar siapakah Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam dunia ini, yang memerintah atas dunia ini, yang berkuasa atas bumi dan langit. Oh, Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkaulah yang akan sungguh menjadi Tuhan di atas segala Tuhan di atas dunia ini. Oh, dunia akan mengaku bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus, adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terjadilah atas setiap kami, terjadilah setiap umat-Mu, atas umat-Mu di Sakura 5, roh yang excellent itu terimpartasi dan terjadi atas setiap kami. Amin. Haleluya. Bersiaplah Sakura 5 di musim yang baru, di masa yang baru ini. Kita bersama-sama, kita membangun kerajaan Tuhan. Kita membangun satu kesatuan tubuh Kristus yang kuat, saudara. Bersama-sama kita melangkah, move and act as one, melangkah bersama, menggenapi rencana Tuhan, menggenapi destiny Tuhan atas gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu kembali dalam rekaman virtual Sunday Service berikutnya. God bless you. Semakin kuat, semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dia sungguh nyata dan Dia masih bekerja. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Sangat membangunkan. Ayo sama-sama kita pastikan hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan, bahwa kita terus berkobar-kobar dan kita terus hidup dalam ketetapan dan kebenarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa tetap memberikan persembahan umum, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Yang berulang tahun di minggu ini adalah selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.